Tahukah kalian sejarah motor listrik di dunia? Saat ini, sepeda motor listrik menjadi populer di seluruh dunia. Kendaraan ini digunakan untuk mobilitas harian atau moda transportasi tanpa emisi gas buang. Tapi tahu nggak sih, kalau pengembangan sepeda motor listrik sudah dimulai sejak berapa abad lalu? Pada saat itu, kendaraan bertenaga listrik mulai dikembangkan di sejumlah pabrikan. Sejarah awal sepeda motor listrik sebenarnya masih belum jelas asal-usulnya, namun kita bisa menilik kembali di abad ke-19, tepatnya pada 19 September tahun 1895. Permohonan paten untuk sepeda listrik diajukan oleh Eugene Bolton Jr. dari Canton, Ohio, pada 8 November di tahun yang sama, permohonan paten. Namun kita bisa menilik kembali di abad ke-19, tepatnya pada 19 September tahun 1895, permohonan paten untuk sepeda listrik diajukan oleh Eugene Bolton Jr. dari Canton, Ohio. Pada 8 November di tahun yang sama, permohonan paten lain untuk sepeda listrik juga diajukan oleh Hosea Whibley dari Boston. Di acara Stanley Checkley Show tahun 1896 yang bertempat di London, Inggris, produsen sepeda Humber memamerkan sepeda tandem listrik dibekali oleh baterai penyimpanan daya. Motor yang digunakan pada sepeda tersebut ditempatkan di depan roda belakang. Kontrol kecepatan ditempatkan di bagian setang. Beberapa tahun setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanics edisi Oktober tahun 1911 memperkenalkan sepeda motor listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Sepeda motor elektrik ini memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6. Beberapa tahun setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanics edisi Oktober tahun 1911 memperkenalkan sepeda motor listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Sepeda motor elektrik ini memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6. Beberapa tahun setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanics edisi Oktober tahun 1911 memperkenalkan sepeda motor listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Sepeda motor elektrik ini memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6. Beberapa tahun setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanics edisi Oktober tahun 1911 memperkenalkan sepeda motor listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Sepeda motor elektrik ini memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6. Asal-usul motor listrik tidak lepas dari perkembangan sepeda. Sepeda listrik Humber. Sejarah awal sepeda motor listrik sebenarnya masih belum jelas asal-usulnya. Namun kita bisa menilik kembali di abad ke-19, tepatnya pada 19 September tahun 1895. Di acara Stanley Checkley Show tahun 1896 yang bertempat di London, Inggris, produsen sepeda Humber memamerkan sepeda tandem listrik dibekali oleh baterai penyimpanan daya. Motor yang digunakan pada sepeda tersebut ditempatkan di depan roda belakang. Kontrol kecepatan ditempatkan di bagian setang. Mickey Corbin merancang sepeda motor listrik komuter legal yang disebut Corbin Electric. Kemudian pada tahun 1974, Corbin mulai membangun sepeda motor ikonik yang disebut Quicksilver. Sepeda motor listrik mulai diproduksi, namun kalah saing dengan motor konvensional. Lanjutkan membaca artikel di bawah. Editor Speaks. Pabrikan ini setia memproduksi motor klasik. Punya pabrik baterai lokal, mobil listrik.
Pada awal tahun 1970-an, Mickey Corbin merancang sepeda motor listrik komuter legal yang disebut Corbin Electric. Kemudian pada tahun 1974, Corbin mulai membangun sepeda motor ikonik yang disebut Quicksilver. Sepeda motor listrik ini mencetak rekor dunia dengan kecepatan mencapai 266.165 km per jam. Sepeda motor tersebut menggunakan motor elektrik 24 volt dari pesawat tempur Douglas 4B pada tahun 1975. Corbin membangun prototipe sepeda motor jalanan bertenaga baterai yang disebut CTBK, sepeda motor in. Motor listrik pertama kali dikembangkan pada abad ke-19. Pada tahun 1837, Robert Davidson dari Skotlandia menciptakan motor listrik DC yang digerakkan oleh baterai. Kemudian, pada tahun 1873, Frenchman Charles Fritz menciptakan panel surya pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Pada awal abad ke-20, motor listrik digunakan secara luas untuk transportasi di kota-kota besar. Penggunaan motor listrik dianggap sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi lebih efisien daripada mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar fosil. Di Indonesia, industri motor listrik masih dalam tahap perkembangan dan belum sepopuler motor bertenaga bensin. Namun, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memproduksi motor listrik, seperti Gesits dan Viar. Gesits merupakan motor listrik buatan mahasiswa ITS yang diambil alih oleh pemerintah. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah menghadirkan sepeda motor listrik impor ke Indonesia seperti Tesla, Zero Motorcycles, dan Super Soko. Beberapa daerah juga sudah mulai mengadopsi transportasi listrik sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi udara dan menghemat energi. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan beberapa program untuk mendukung pengembangan industri motor listrik, seperti program e-mobility dan penciptaan kebijakan yang mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan penetrasi motor listrik di Indonesia, termasuk kurangnya infrastruktur pengisian baterai yang memadai dan tingginya harga motor listrik dibandingkan dengan motor bertenaga bensin. Sepeda motor ini memiliki jangkauan sekitar 80 km dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Namun, pada awal abad ke-20, motor bensin menjadi lebih populer dan sepeda motor listrik mulai ditinggalkan. Saat ini, motor listrik semakin banyak dikembangkan dan digunakan di seluruh dunia sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi daripada kendaraan bermesin pembakaran internal. Dengan terus berkembangnya teknologi dan perbaikan pada desain dan kinerja motor listrik, kemungkinan besar penggunaannya akan semakin meningkat di masa depan. Kelebihan motor listrik dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran dalam. Ramah lingkungan, motor listrik tidak menghasilkan emisi berbahaya yang merusak lingkungan seperti gas buang kendaraan bermesin pembakaran dalam. Dengan menggunakan motor listrik, pengguna kendaraan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hemat energi dan biaya, motor listrik lebih efisien dalam mengonsumsi energi daripada mesin pembakaran dalam. Selain itu, biaya pengisian baterai listrik jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar kendaraan bermesin pembakaran dalam. Selain itu, biaya pengisian baterai listrik jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar kendaraan bermesin pembakaran dalam. Dengan menggunakan motor listrik, pengguna kendaraan dapat menghemat biaya operasional. Lebih tenang dan halus, motor listrik tidak menghasilkan suara atau getaran yang bising seperti mesin pembakaran dalam. Hal ini membuat pengguna kendaraan dapat menikmati pengalaman berkendara yang lebih tenang dan halus. Meskipun motor listrik memiliki banyak kelebihan, namun masih ada beberapa kekurangan.
Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.